Sebagai seorang ojek pangkalan yang cukup dikenal di daerah saya, hidup saya bisa dibilang penuh kejutan. Setiap malam adalah cerita baru, dan malam itu, entah kenapa, saya merasa akan mengalami sesuatu yang berbeda. Saya tidak tahu apakah itu intuisi atau hanya perasaan biasa, tapi saya tetap menjalankan tugas saya seperti biasa. Nama saya Farhan, dan saya sudah 5 tahun menjadi tukang ojek. Orang-orang mengenal saya bukan hanya karena saya suka mengantar penumpang dengan ramah, tapi juga karena saya sering menerima pesanan langsung melalui telepon. Tidak perlu sering-sering mangkal di pangkalan, karena pelanggan tetap selalu menghubungi saya jika mereka butuh. Selain lebih praktis, penghasilan saya juga lebih stabil. Tapi malam itu, saya mendapatkan panggilan yang sedikit berbeda dari biasanya. Seorang pelanggan minta saya mengantarnya ke daerah yang cukup jauh. Tentu saja saya senang, karena semakin jauh perjalanan, semakin besar juga upah yang saya terima. Tanpa pikir panjang, saya langsung menuju titik penjemputan. Pelanggan sudah menunggu ketika saya tiba dan kami pun segera berangkat. Rutenya melewati jalan gelap yang dikenal banyak orang karena ada area pemakaman umum di sana. Jalan itu sunyi dan sepi, hanya diterangi lampu jalan yang redup dan suara derik serangga malam. Ketika kami melewati pemakaman, aroma wangi melati tercium begitu jelas. Itu aroma yang cukup sering saya dengar ceritanya dari pengendara lain. Konon aroma itu adalah tanda keberadaan sesuatu yang tidak kasat mata. Tapi saya dan penumpang tidak membahas apapun, hanya saling memahami bahwa ini adalah bagian dari perjalanan malam. Kami tiba di tujuan tanpa kendala, dan pelanggan saya turun sambil mengucapkan terima kasih. Rasanya lega ketika pekerjaan selesai, tapi sekaligus ada tantangan baru. Saya harus pulang seorang diri melewati jalan yang sama. Disinilah semuanya mulai terasa berbeda. Dalam perjalanan pulang, udara terasa semakin dingin. Saya menyalakan lampu motor lebih terang, memastikan jalan di depan terlihat jelas. Ketika kembali melewati area pemakaman itu, aroma wangi melati kembali menyeruak. Kali ini jauh lebih menyengat dibanding sebelumnya. Rasanya seperti menyelimuti seluruh tubuh saya. Jantung saya mulai berdegup lebih cepat, tapi saya mencoba tetap fokus mengemudi. Ini cuma pikiran saya. Batin saya berusaha meyakinkan diri. Aroma ini hanya kebetulan. Saya mengatur napas dan mempercepat motor, berharap segera menjauh dari pemakaman itu. Ketika akhirnya saya melewati area tersebut, tubuh saya terasa lebih ringan. Ada rasa lega yang tidak bisa dijelaskan. Namun perasaan itu tidak berlangsung lama. Di kejauhan saya melihat seorang wanita berdiri di depan sebuah kios kecil yang sudah gelap dan tertutup. Tangannya melambai, meminta saya berhenti. Hati kecil saya sempat ragu. Jam sudah menunjukkan hampir pukul 10 malam dan tempat itu jelas sepi. Tapi sebagai ojek, menolak pelanggan adalah hal yang jarang saya lakukan. Apalagi wanita itu terlihat sangat membutuhkan bantuan. Saya berhenti tepat di depannya, dan dia segera meminta untuk diantar ke suatu tempat yang terdengar asing di telinga saya. Wanita itu mengenakan pakaian serba putih dengan rambut panjang tergerai yang hampir menutupi wajahnya. Dia berbicara dengan suara lembut, menawarkan bayaran lebih jika saya bersedia mengantarnya. Tanpa berpikir panjang, saya setuju. Uang tambahan selalu menjadi daya tarik yang sulit ditolak. Ketika dia naik ke motor, saya langsung menyadari sesuatu yang aneh. Motor saya terasa ringan, terlalu ringan seperti tidak ada orang di belakang. Tapi saya mengesampingkan perasaan itu. Mungkin dia memang berbadan kecil, pikir saya, mencoba mencari alasan. Kami mulai bergerak, dan dia menjadi penunjuk arah sepanjang perjalanan. Anehnya, jalan yang kami lewati semakin tidak saya kenali. Rutenya sepi dengan pohon-pohon besar di kiri dan kanan jalan yang membuat suasana semakin gelap. Semakin jauh kami melaju, perasaan saya semakin tidak nyaman. Tapi saya berusaha tetap tenang dan mengikuti arahannya. Aroma wangi melati itu tiba-tiba muncul lagi, kali ini lebih tajam dari sebelumnya. Rasanya memenuhi udara di sekitar kami. Keringat dingin mulai mengalir di pelipis saya, tapi saya tetap mengemudi berharap perjalanan ini segera berakhir. Semakin jauh saya melaju, semakin aneh perasaan yang menghantui. Jalan yang kami tempuh terasa seperti tidak berujung, terus memanjang tanpa ada tanda-tanda kehidupan. Pohon-pohon besar di sepanjang jalan seperti semakin mendekat, cabangnya menjulur seperti mencoba meraih kami. Motor saya melaju dengan kecepatan stabil, tapi rasanya saya tidak bergerak kemana-mana. Aroma wangi melati masih menguar di udara, bahkan semakin pekat hingga membuat dada saya terasa sesak. Saya ingin bertanya kepada penumpang saya tentang tujuan akhirnya, tapi entah kenapa lidah saya keluh.
Seolah-olah ada kekuatan yang menahan saya untuk bersuara. Ketika akhirnya kami tiba di sebuah tempat, saya mengerem motor dan berhenti. Tempat itu adalah tanah lapang yang dipenuhi pepohonan rindang. Tidak ada rumah, tidak ada lampu, hanya kegelapan yang menyelimuti. Di sini, pikir saya dalam hati, bingung kenapa ada orang yang ingin ke tempat seperti ini. Saya menoleh ke belakang untuk memastikan, tapi anehnya wanita itu sudah tidak ada. Jok belakang motor saya kosong, seperti tidak pernah ada yang duduk di sana. Jantung saya langsung berdebar kencang. Saya berusaha menenangkan diri, berpikir mungkin dia turun tanpa saya sadari. Tapi bagaimana mungkin? Saya jelas tidak mendengar suara apapun. Saat itu suasana di sekitar saya menjadi lebih mencekam. Angin dingin bertiup kencang membawa aroma melati yang terasa semakin menusuk hidung. Dari balik kegelapan, samar-samar saya mendengar suara tawa pelan lembut tapi mengerikan. Suara itu terdengar semakin dekat, membuat bulu kuduk saya berdiri. Saya menyalakan motor dengan tergesa-gesa, tapi mesinnya tidak mau hidup. Berulang kali saya mencoba, tapi suara mesin hanya bergemuruh tanpa hasil. Panik mulai merayap dan pikiran saya dipenuhi ketakutan. Saya menoleh ke sekeliling, berharap menemukan jalan keluar, tapi semua tampak seperti bayangan gelap yang bergerak-gerak. Lalu di sudut mata saya melihatnya. Wanita itu berdiri di bawah pohon besar, wajahnya samar-samar terlihat oleh cahaya bulan yang temaram. Dia menatap saya, matanya hitam pekat tanpa kilauan. Senyum tipis menghiasi wajahnya, tapi itu bukan senyum manusia. Saya ingin berteriak, tapi suara saya terjebak di tenggorokan. Akhirnya, dengan tenaga yang tersisa, saya berhasil menyalakan motor. Tanpa melihat ke belakang, saya melaju secepat mungkin meninggalkan tempat itu. Hembusan angin terasa seperti menggigit kulit dan suara tawa itu terus terdengar mengikuti saya di sepanjang jalan. Ketika akhirnya saya melihat jalan raya yang saya kenal, tubuh saya terasa lemas. Saya tidak tahu bagaimana saya bisa keluar dari tempat itu. Tapi yang jelas, saya tidak akan pernah melewati rute itu lagi, apalagi di malam hari. Cerita ini mungkin terdengar seperti dongeng bagi sebagian orang, tapi bagi saya, ini adalah pengalaman yang tidak akan pernah saya lupakan. Sampai hari ini, aroma melati masih membuat saya gelisah. Dan setiap kali ada yang meminta diantar melewati area pemakaman itu, saya selalu menolak, tidak peduli berapa besar bayaran yang mereka tawarkan. Pesan moral, hati-hatilah saat menjalani tugas di malam hari, terutama di tempat-tempat yang memiliki reputasi menyeramkan. Keberanian dan kehati-hatian adalah kunci, namun jangan pernah meremehkan firasat atau tanda-tanda aneh di sekitar Anda. Terkadang, ada hal-hal di luar logika yang lebih baik dihindari. Kesimpulan, cerita ini mengingatkan kita akan batas tipis antara dunia nyata dan dunia gaib. Pengalaman Farhan mengajarkan bahwa keberanian tanpa kewaspadaan dapat membawa kita pada situasi yang menakutkan. Jangan abaikan tanda-tanda aneh di perjalanan karena mungkin itu adalah peringatan untuk berhati-hati. Suka cerita ini? Jangan lupa untuk subscribe agar tidak ketinggalan cerita seru berikutnya. Berikan like jika Anda menyukai kisah ini, tinggalkan komentar tentang pengalaman horor Anda, dan bagikan cerita ini kepada teman-teman Anda. Mari berbagi ketegangan bersama.